Oke, masih nyambung ya. Tadi sebenarnya ini masih satu paket, tapi karena kepanjangan, khawatir nanti nggak fokus. Jadi lanjut ya. Ini di tahap ketiga. Tadi tahap satu, tahap 2 kita sudah bahas. Sekarang masuk ke tahap ketiga, yaitu pelaksanaan. Tadi kan timnya sudah ada ya, sudah ada ketua. Nah, ini saat proses pelaksanaannya nih. Jelas ya, sebelum mulai di pembukaan dulu sama ketuanya, investigasinya tentang apa topiknya, kapan akan selesai, dan lain-lain. Kemudian di awal kita minta informan untuk jelasin kronologinya. Ini yang nyampein ketua tim secara ideal ya, biar ideal. Kemudian baru nih wawancara, observasi dan analisa oleh tim investigasi. Kemudian kalau sudah dapat data dari wawancara ataupun observasi, kita sepakati nih sama semuanya yang dipimpin oleh ketua tim ya, masih di ketua tim. Oh, proses investigasinya kronologinya A, B, C, D, E. Kemudian akar masalah dan lain-lainnya A, B, C, D, E. Solusinya A, B, C, D, E. Jadi sepakat semua di situ. Jangan sampai berubah saat pengiriman laporan. Nanti akan terjadi miskomunikasi. Kalaupun ternyata saat disepakati pas sudah balik ke kantor bikin laporan ada yang nggak kepikiran di saat di lapangan pengen ditambahkan, monggo nggak apa-apa, yang penting ada konfirmasi kepada seluruh tim investigasinya. Jangan sampai nggak ada konfirmasi main tambah-tambahin ataupun dikurangin datanya, itu salah. Kalau ditambahin ataupun dikurangin nggak apa-apa, yang penting dikonfirmasi kepada semua tim dan oke, nggak ada masalah. Jika perlu kumpul lagi seperti itu. Kemudian disampaikan ya tadi, kalau sudah disepakati, kemudian ditutup investigasinya dan dibuatkan laporan oleh personil yang ditunjuk oleh ketua tim. Kalau kalau investigasi kayak wawancara biasa aja sih, gunain 5W1H. Kemudian jangan melakukan intervensi ya pada korban atau informan. Khawatirnya kalau kita nanyanya nyecor, oh kamu kenapa bisa kayak begini, nanyanya galak gitu, nanyanya menyudutkan, ofensif, itu nggak akan baik dalam proses investigasi. Kenapa Pak? Iya, justru korban atau informan kalau ditanyanya secara ofensif, secara naluri, secara insting, dia juga akan defensif. Dia mungkin nggak akan menyampaikan data secara aktual, data secara benar. Makanya tadi prinsip di awal, kita bukan human blame, kita mencari data dan upaya perbaikan ke depannya. Nah, kalimat ini harus disampaikan di awal biasanya sih untuk menegaskan bahwa kita nggak nyari kesalahan orang loh, kita cari apa yang bisa kita perbaiki. Tujuannya biar si informan terbuka terhadap data-data ataupun fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dan sebagai pewawancara atau observer ataupun tim investigasi, kita harus kritis. Jangan sampai si informan bilang A, kita langsung langsung ngeh, jangan, maksudnya langsung percaya A tanpa menanyakan lebih lanjut. Kita harus kritisi ya, jangan sampai yang kita dapat itu opini. Ya, sedangkan yang kita cari adalah fakta. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pada saat sedang bekerja, terdapat operator yang kehausan dikarenakan cuaca yang panas sehingga secara nggak sengaja nih meminum solvent yang berada di kemasan air mineral. Nah, proses investigasinya gimana? Ya tadi gunakan 5W1H. Biasanya sih paling enak mengapa atau kenapa ya? Kenapa bisa terjadi? Ini jawabannya. Misalnya ini ilustrasi aja ya. Misalnya kita nanya nih, mengapa operator bisa meminum solvent yang ada di botol air mineral? Itu case-nya. Jawabannya, oh karena dia nggak tahu nih kalau isi tersebut solvent. Kok bisa nggak tahu? Kan bau dong pasti kecium. Oh karena selama ini juga nggak ada aturannya kok Pak naruh solvent di botol air kemasan. Kemudian kenapa nggak ada aturannya? Oh karena belum dilakukan asesmen atau resiko terhadap penggunaan botol kemasan B3 khusus ataupun kemasan B3 harus penggunaan wadah khusus. Ini sebenarnya kalau secara sadar, kalau fisik kita kuat, maksudnya kita nggak capek, kita nggak fatigue, konsentrasi kita masih full, pasti nggak akan keminum.
Tapi aktualnya kalau orang capek, pernah lo ada kasus lo di beberapa tempat ada orang nih ya kecapean nggak sengaja minum solvent ini sendiri seperti itu. Padahal secara logika pasti akan bau dong, tapi karena orang itu capek, fatigue, bisa terjadi. Nah ini hierarki pengendalian resiko ya. Jadi sebagai seorang K3 kita harus punya prinsip 3 dalam membuat hierarki pengendalian resiko, dalam menentukan maksudnya. Jadi kita pertimbangan cost, seberapa besar costnya. Kalau kita sudah tahu costnya seberapa besar, perlu nggak sih kita lakukan? Atau harus dilakukan nggak sih? Kalau dilakukan benefitnya apa? Kalau nggak dilakukan resikonya apa? Harus jelas, harus clear. Jangan sampai salah. Kalaupun ada kesalahan, nanti nggak akan match dalam upaya perbaikannya. Seperti itu. Karena ke manajemen pun harus clear. Benefitnya apa nih? Seberapa bagus sih benefitnya? Kalaupun nggak dilakukan, resikonya seberapa besar? Ini harus dijelaskan pada manajemen. Dan selanjutnya yaitu kunci keberhasilan. Di dalam investigasi ada beberapa kunci keberhasilan. Yang pertama jelas ya dari manajemen, yaitu ada komitmen di sini terhadap K3. Ada kebijakan yang fokus terhadap K3 yang mendukung maksud saya. Kemudian adanya sumber daya yang disediakan, baik itu dari finansial, dari sumber daya manusia ataupun supporting yang lain. Kemudian tim investigasi atau investigator harus tahu nih proses kerjanya. Jika nggak paham atau kurang paham, dapat ngajak nih orang yang tahu buat ngejelasin proses kerjanya. Jadi jangan sampai kita sok tahu malah salah nanti analisanya. Kemudian harus tahu nih teknik dalam investigasinya. Ada domino, Law's Causal Model, ada skate atau fishbone bebas, mau pakai yang mana aja. Kemudian cari faktanya, kita kerja berdasarkan fakta, bukan asumsi, bukan opini. Kata-kata kayaknya itu dijauh-jauhin deh, kita harus jelas, clear, faktanya apa, data di lapangan seperti apa. Dan jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Kalau dirasa masih ada yang menggantung, masih ada salah satu case yang belum terjawab dengan jelas, jangan langsung dibuat keputusan. Kalaupun harus membuat laporan dalam waktu dekat, ya dibuat aja laporannya. Tapi ditulis di sana, hasil ini belum final, masih menunggu beberapa data tambahan. Contohnya gimana Pak? Contoh misal, ada karyawan yang kecelakaan itu dirawatnya lama dan gak ada saksi. Kan kita nggak bisa mendapatkan fakta secara konkret. Kita mau nggak mau nunggu si korban untuk bisa diwawancarai ataupun dicari tahu faktanya. Nah, selama proses nunggu ini kan lama, sedangkan kan laporan harus segera dibuat. Nah, dibuat aja laporan berdasarkan data yang sudah ada, dan kalau dirasa itu belum valid, belum final, ditulis aja data ini masih sementara, seperti itu. Lama nggak apa-apa, emang investigasi kan nggak harus cepat. Maksudnya investigasi itu bukan berarti dilama-lamain ya. Investigasi itu harus akurat, lebih tepatnya seperti itu. Dan yang paling penting nih dari si investigator ya, hilangin mental block. Susah ini mah untuk follow up-nya, untuk diperbaikinya nggak bisa. Order materialnya lama. Nggak bisa ini mah di tempat kerja kita. Ini mah udah biasa terjadi, kecelakaan kecil doang. Nah ini mental-mental yang salah, mental-mental yang harus diperbaiki seperti itu. Jadi jangan sampai kita kalah sebelum berperang. Kalau kita tahu solusi yang ideal seperti itu, walaupun mungkin ada kemungkinan order barangnya lama ataupun improvement susah, kita coba dulu. Jangan sampai kita menyerah sebelum berperang. Oke, sampai sini dulu ya. Untuk part ini nanti kita lanjutkan ke part selanjutnya. See you.